lama kita nggak kolaborasi ya bersama teman-teman sejawat perawat Indonesia. Nah, alhamdulillah kali ini kita bertemu dengan Ray. Jadi Ray ini sahabat saya waktu relawan HIPGABI ya. Alhamdulillah dipertemukan kembali. Jadi sekarang ini posisinya Ray sedang menunggu karena alhamdulillah sudah lulus juga untuk diberangkatkan ke Jepang. Jadi Ray diberangkatkan ke Jepang sebagai caregiver ya, sebagai caregiver. Nah, jadi mungkin perkenalan dulu dari Ray, ya kan? Boleh Ray, perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Ray Sandi Effendi Rambe. Asalnya dari Padang Lawas Utara, atau lebih dekatnya sebenarnya dari Rantu Prapat. Kalau alumninya keperawatan dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. S1 ya sempat ya deh. S1 keperawatan. S1 keperawatan juga udah. Tapi belum nurse ya. Belum nurse. Nah, sebelumnya kan pasti Ray setelah tamat kuliah kemarin itu bekerja ya, Ray? Yeah. Bekerja. Mungkin bisa diceritakan dulu pengalaman sebelumnya. Pengalaman saya sebelumnya mungkin saya adalah salah satu orang yang agak melenceng dari jurusannya ya. Karena kayaknya saya yakin pun bukan cuma saya kan, pasti banyak teman-teman yang melenceng gitu ya. D3-nya keperawatan tapi lapangan kerjanya kenyataannya bukan di rumah sakit ataupun di bagian pelayanan kesehatan gitu. Nah, saya juga orang yang seperti itu. Jadi setelah lulus S1 kemarin, saya sempat kerja selama 2 tahun itu di bagian staf tata usaha dan bagian tenaga pendidik itu di sekolah SMP dan SMA itu selama 2 tahun. Setelah itu baru saya masuk terjun ke pelayanan kesehatan. Itu saya kerja di rumah sakit umum swasta di Rantu Prapat, rumah sakit umum LP Al-Ajis. Nah, berarti sempat berapa bulan kemarin saya bekerja di rumah sakit? Kerja di rumah sakit itu rencana sih lama ya, inginnya sebenarnya lama, cuman ada kesempatan lain, jadi saya mengikuti kesempatan lain itu, jadi saya bekerja di rumah sakit itu hanya 9 bulan, kurang lebih 9 bulan. Jadi kok waktu itu ini bekerja di Jepang ini memang niat dulu waktu kuliah. Nah, kalau kakak sendiri ya kemarin tuh memang niat dari kuliah pengen kerjanya di Jepang gitu kan, tapi nggak kesampaian. Belum rezeki gitu ya. Belum rezeki. Nah, kalau Ray itu memang udah dari dulunya pengen atau setelah karena ngelihat teman baru sekarang nih ada yang mungkin kerja di Jepang atau gimana gitu? Kalau saya sih sebenarnya ingin berangkat ke Jepang, ya ingin ada. Cuman keinginan itu mungkin hanya di bawah 50%. 50%. Yang membuat saya itu benar-benar ingin kerja di Jepang itu ya situasi dan lingkungan ya, mungkin karena usia udah mencapai usia segini ya kan. Kemudian income yang saya dapat itu juga masih di bawah rata-rata. Kemudian mata saya itu melihat banyak macam peningkatan, namun saya masih di bawah. Salah satu teman-teman saya sudah banyak mengalami peningkatan, yang terkhusus sudah bekerja di Jepang. Jadi muncullah keinginan itu untuk mengikuti jalan kesuksesan teman-teman saya yang bekerja di Jepang. Ini programnya G2G ya, Ray? Ya. Nah, ini dari program pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan program G2G ini gimana? Ya. Nah, setelah keinginan saya muncul untuk bekerja di Jepang itu, kemudian saya mendapatkan kesempatan dan saya melihat lowongan untuk mengikuti program dari pemerintah, yaitu program G2G untuk keberangkatan tahun 2023 ke Jepang. Nah, disitulah saya baru memulai untuk mengumpulkan, untuk mempersiapkan diri untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar G2G. Kira-kira persyaratannya biasa ya? Administrasinya. Ya, administrasi. Baru setelah administrasi lolos, apalagi tuh? Nah, administrasi. Setelah administrasi kita masuk ke ujian online. Kemudian ujian online itu ada beberapa ujian ya. Contohnya pengetahuan umum, keperawatan, psikologi, dan ujian bahasa. Nah, kalau kita mendaftar secara online tadi itu yang persyaratan yang paling utama jangan lupa disertakan sertifikat bahasa.
Kalau kita mau berangkat ke suatu negara itu untuk bekerja, yang paling utama itu adalah sertifikat bahasa, yang menandakan bahwasanya kita memang memiliki kemampuan berbahasa untuk mengikuti proses ataupun untuk bekerja di negara tersebut. Salah satunya kalau saya bekerja di Jepang, saya mengikuti proses belajar bahasa Jepang di LPK saya. Nah, kalau untuk tahapannya, Rey, tadi kita ada pendaftaran ya, administrasi, kemudian ada ujian online, baru? Setelah mengikuti administrasi, dinyatakan lulus administrasi, kemudian verifikasi, langsung datang ke kantor BP2MI. Kemudian setelah lulus verifikasi, kita mengikuti ujian yang diadakan oleh BP2MI secara online. Kemudian setelah lulus ujian, kita mengikuti tahapan cek kesehatan ataupun medical check up ya di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak BP2MI. Kemudian setelah lulus untuk MCU, baru kita mengikuti proses matching. Matching ini untuk mencocokkan antara pekerja Indonesia, calon-calon pekerja Indonesia ke Jepang dengan pemilik perusahaan yang ada di Jepang, seperti itu. Nah, itu tadi yang proses pendaftarannya. Nah, kalau yang untuk itu kan pasti butuh bimbingan. Jadi ini kan kita bimbingan di LPK mana nih, Rey? Kebetulan saya alumni dari LPK Sekai. Ya, LPK Sekai ini beralamatkan di Jalan Selambo, Medan Amplas. Saya alumni dari LPK Sekai. Nah, di sana itu yang belajar bahasa Jepang bukan hanya seperti saya yang program J2J Jepang ini, bukan cuma saya. Kemudian di sana itu ada yang belajar untuk bekerja ke Jepang sebagai pelayan restoran atau waiters ya, waiters, kemudian di bagian pertanian dan banyak sih, tergantung perusahaan yang mereka inginkan di sana itu seperti apa. Tapi LPK ini membimbing kita ya sampai selesai gitu ya. Pengalaman saya yang mengikuti les bahasa di LPK Sekai ini, mereka membimbing saya mulai dari tahapan pendaftaran. Ya, mereka secara tidak langsung mereka mengingatkan apa saja persyaratannya, kemudian jangan sampai lupa. Pokoknya ini nyaman lah untuk belajar bahasa Jepang di sana, itu nyaman. Dibimbing mulai dari awal sampai ke tahap akhir, yaitu tahap matching juga. Itu udah nggak rahasia lagi ya, modelnya udah pasti dibantu itu sama yang pemilik LPK-nya itu. Sampai mungkin tahap wawancara yang langsung orang Jepangnya itu juga itu juga dibantu untuk berkomunikasi dengan orang Jepangnya juga seperti itu. Nah, jadi persiapan Rey selama di bimbingan nih yang di LPK itu berapa bulan, Rey? Dan untuk biayanya sekisaran aja sih. Ya. Kalau di LPK ini programnya itu ada tergantung sih sebenarnya. Karena di tingkatan karena di bahasa Jepang ini mereka punya tingkatan ya. Tingkatan namanya yang paling tertinggi untuk level N1, ya. N2, N3, N4 dan N5. Yang paling dasar basic itu adalah N5. Nah, kalau saya itu ngambil yang N5 basic. Itu untuk persyaratan pendaftaran yang J2J ya. Itu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan dengan biaya kurang lebih 10 juta. Itu bisa dicicil. Jadi gampang, lebih nyaman, lebih aman gitu ya, lebih aman dicicil gitu. Nah, sekarang ini kan Rey udah matching ya, artinya sudah lulus, alhamdulillah. Maksudnya udah tahu di perusahaan mana nanti bekerja dan untuk salary-nya berapa sudah disampaikan. Nah, jadi kalau ini kan kita udah selesai nih, berarti Rey mau apalagi ya pembekalan ya nanti itu dari BMP2MI-nya. Setelah dinyatakan lulus matching, posisi saya saat ini setelah dinyatakan lulus matching, nah saya hanya menunggu bimbingan belajar bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh BP2MI. Itu kurang lebih 6 bulan. Nah, untuk tahun ini mungkin dikarenakan adanya pandemi ya. Jadi 3 bulan pertama itu kita daring. Nah, 3 bulan kedepannya baru itu di Jakarta. Pelatihannya ada di Jakarta. Nah, selama pelatihan 6 bulan ini pihak BP2MI dengan pihak perusahaan yang ada di Jepang yang saya matching itu memberikan saya uang saku selama pelatihan di Indonesia selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Kalau untuk uang sakunya belum ada disampaikan ya, Rey? Per hari berapa? Menurut pengalaman dari senior-senior ya, menurut pengalaman dari senior-senior itu kurang lebih $10 ya, kurang lebih.
$40 itu. Nah, kalau dikalkulasikan itu mungkin ya kurang lebih sekitaran 4 sampai 5 juta per bulannya untuk uang saku. Untuk uang saku Untuk ya, uang saku, berarti ya. untuk uang sakunya aja buatlah 5 bismillah. juta kali 6 udah berapa? Hitung sendiri aja ya. Alhamdulillah, lumayan lah ya, lumayan. Buat uang paket ya. Modal nikah. Nah, jadi kalau program G2G ini kontraknya berapa tahun, Re? Kalau dari perusahaan tergantung ya? Iya, ada yang 3, ada yang 4 tahun dan maksimal itu 5 tahun program sih bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang tergantung kitanya. Kita yang gitu perusahaannya gitu. Oke. Nah kan setelah udah dari Jakarta nih kita pembekalan 6 bulan. Tapi kan kita diberangkatkan ke Jepang. Nah itu nggak langsung ke pantinya itu ya, nggak langsung bekerja, tapi kita diapain lagi, Re? Setelah 6 bulan belajar di dalam negeri, kemudian kita diberangkatkan ke Jepang. Itu kita masih dibimbing lagi, dibekali lagi selama 6 bulan oleh pemerintahan Jepang. Jadi di sana kita lagi belajar lagi bahasa Jepang lagi dari awal. Kemudian ya pasti bedanya itu kalau kita di Indonesia mungkin yang ngajari kita bahasa Jepang itu masih orang Indonesia dan ya start orang Indonesia lah mungkin ya. Nah kalau sudah di Jepang yang memberi kita informasi ataupun yang mengajari kita di sana bahasa itu ya memang asli orang Jepangnya ya. Dengan sistem-sistem yang disiplinnya itu ya memang harus asli Jepangnya, pasti beda gitu. Nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu, Re. Jadi kalau ini salary dari perusahaan pasti udah tahu ya berapa kira-kira, Re, kalau untuk per bulannya? Untuk upah ya, upah masing-masing perusahaannya beda ya, sama kayak Indonesia. Kalau di Jakarta UMR-nya tuh beda dengan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini beda lagi UMR-nya dengan yang ada di daerah kabupaten lainnya gitu. Nah di Jepang itu juga sama. Nah kalau hitung kisarannya itu mungkin kurang lebih 16.000 sampai 18.000 yen per bulan. Itu kalau dirupiahin mungkin untuk kurs yang sekarang yennya itu mungkin 16 sampai ada yang 20 mungkin ya 16 sampai 20 gitulah ya per bulannya. Per bulannya. Ya. Jadi harga yang fantastis ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi harus bisa nabung-nabung berarti ya, Re, ya. Untuk bekal nikah nanti akan modal selama 4 tahun berarti. Tapi dari sana berarti nggak makan tuh, Re. Berarti upah yang didapat itu ditabung terus. Ditabung terus ya kan. Nggak makan-makan loh. Nggak makan. Nah jadi itu mungkin untuk salary-nya. Kan G2G ini berapa tahun sekali, Re? Untuk program G2G itu setahun sekali ya, keberangkatannya itu setahun sekali. Cuman tapi kalau teman-teman yang benar-benar ingin kerja di Jepang, bukan cuma satu sih jalan untuk bekerja di Jepang ya, bukan cuma program G2G ini ya, masih banyak lagi ya. Ada mungkin SSW dan lain sebagainya seperti saya bilang tadi itu. Untuk bekerja di Jepang itu bukan hanya untuk perawatan, masih banyak lagi sih. Ada yang pelayan, ada yang waiters, ada yang bagian bidang pertanian, ada bagian konstruksi bangunan dan lain sebagainya, masih banyak sih. Nah tapi kan ini kita fokusnya ke perawat ya. Ya, kalau keperawatan ini yang dibimbing oleh BP2MI ini itu per tahun, setahun sekali. Setahun sekali. Itu biasa di bulan berapa tuh, Re? Itu biasanya informasi yang mereka sampaikan mulai dari bulan Januari biasanya udah ada sih itu. Udah informasi untuk pembukaan rekrutmen kemudian juga. Dan kalau untuk yang Re ini di tahun 2022 ini itu ada nggak yang nggak lolos gitu? Sepanjang yang saya tahu, saya kemarin itu untuk pendaftaran verifikasi berkas kan langsung ke ke kantor BP2MI ini kan. Data yang tercatat itu mereka yang mendaftar kurang lebih 570. Itu untuk Kota Medan enggak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang mengikuti program G2G ini kurang lebih 570-an gitu ya. Kemudian setelah mengikuti seleksi yang terlihat itu penyeleksian itu setelah mengikuti ujian online. Nah, di situ baru terlihat adanya disaring ya, ada yang namanya penyaringan yang mengikuti tahapan selanjutnya itu yang MCU. Itu menjadi 350 orang. Berarti ada yang gugur kan waktu ujian online itu. Ada hampir 100 juga. Ternyata peminatnya banyak juga. Masih banyak. Kalau itu khusus perawat ya? Iya, khusus perawat. 500 itu. Iya, khusus perawat. Lumayan banyak sebenarnya.
Dan memang sebenarnya kalau untuk ini ada beberapa juga yang sering nanya gitu kan, pengen kerja di Jepang, karena sebelumnya udah pernah juga collab dengan teman, tapi beliau ini udah di Jakarta, udah di Jepang. Jadi via daring lah gitu kan. Kalau ini kan Ray kan belum berangkat nih, jadi alhamdulillah bisa bertemu langsung, tanya-tanya gitu kan. Sebenarnya lebih enak collabnya itu yang kayak gini langsung ya kan. Jadi teman-teman yang lain itu mungkin ada rasa ketakutan sendiri, karena kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri itu gimana gitu ya, apalagi mungkin kita sering dengar berita. Kalau ini kan memang kan resmi ya, langsung dari pemerintah, ya kan. Nah, kira-kira mungkin Ray juga merasakan gitu ya, Ray, sebelum ini ya kan, merasa ketakutan atau segala macam, atau mungkin Ray ini saya acungi jempol ya karena berani keluar dari zona nyaman, ya kan. Motivasi ke teman-teman nih ya, yang memang benar-benar pengen bekerja di Jepang gitu. Mungkin saya dengan teman-teman yang lain itu nggak ada bedanya sih ya, karena saya juga sebelum mengikuti untuk program J2G ini pasti ada rasa takut. Di satu lain sisi itu saya juga masih bekerja pada saat itu kan. Cuman yang membuat saya itu lebih yakin untuk ikut kerja program J2G yang ke Jepang ini untuk merubah hidup ya, untuk merubah hidup dan suasana yang baru. Karena menurut saya kalau saya nyaman dengan posisi saya yang saat seperti ini, saya tidak akan mendapatkan namanya kejayaan, baik itu segi finansial, kemudian secara jasmani dan rohani gitu ya. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk mengikuti program J2G ini untuk mendapatkan kejayaan untuk diri saya sendiri itu di sini. Jadi mungkin itulah dari kesuksesan yang Ray mau lah gitu ya kan. Untuk teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, bukan hanya ke Jepang ya, bukan hanya ke Jepang, karena pemerintah memberikan lapangan pekerjaan ke luar negeri itu ada berbagai macam negara ya, ada bagian Eropa, ada bagian Asia gitu ya. Jangan pernah takut untuk melangkah, karena satu langkah ke depan itu lebih baik daripada diam di tempat, menurut saya sih. Jadi kalau kalian punya mimpi, gapailah mimpi itu, karena kesempatan itu tidak datang sendiri. Kesempatan itu harus kita gapai dengan usaha kita sendiri. Harus dijemput ya. Harus dijemput. Nggak mungkin kita duduk-duduk datang duit. Duduk manis datang duit. Manis ya kan, hujan turun udah nggak mungkin, mustahil. Jadi memang harus butuh usaha. Usaha dan perjuangan. Artinya kalau kita punya niat yang baik, insya Allah kita bakalan ada jalannya ya. Pasti ada. Insya Allah akan jalannya dan dimudahkan sama Allah. Nah, mudah-mudahan Ray nanti di sana sehat-sehat, semakin sukses. Amin. Ya kan. Jangan lupa juga pulang kampung dan jangan lupa cari jodohnya. Pasti ya. Ya kan? Nah, ini kalau pulang kampung jangan lupa juga jumpain Kak Aitri. Pasti. Oke, ya. Terima kasih buat Ray yang udah menyempatkan waktunya, yang sudah mau berbagi ya. Karena ini memang informasi yang mungkin sangat tertutup, yang kadang-kadang itu tadi rasa ketakutan itu ya kan. Teman-teman harus bisa keluar dari zona nyaman. Ya, harus bisa keluar dari zona nyaman, tergantung niatnya tadi. Nah, jadi Ray bersedia kok nanti kalau misalnya Ray ini untuk mendapatkan informasi, boleh teman-teman langsung follow aja IG-nya Ray, nanti disertakan ya di sini. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya ke Ray. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.